Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 7 Kota Semarang akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Saya Sari Wulandari dari SMP Negeri 21 Semarang. Saya Ninik Nur Hidayati dari SMP Negeri 11 Semarang. Saya Muhammad Sabil Abdul Aziz dari SMK Negeri Jateng di Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya Sari Wulandari akan bertindak sebagai coaching. Sedangkan Ibu Nini Nur Hidayati akan bertindak sebagai coach. Sedangkan Pak Aziz akan bertindak sebagai pengamat. Marilah kita mulai sesi yang pertama. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjadi pengamat untuk kegiatan praktek coaching yang akan dilakukan oleh Bu Nini dan Bu Wulan. Pada kesempatan ini Bu Nini akan menjadi coach dan nanti ada Bu Wulan sebagai coachee. Untuk kesempatan praktek coaching ini nanti akan kami amati atau akan saya amati sesuai dengan alur Tirta ya. Jadi nanti ada dalam coaching itu ada tujuannya, identifikasinya, kemudian rencana aksi dan juga yang terakhir tanggung jawab. Baik, itu tadi kaitannya dengan pengamatan yang akan dilakukan. Selanjutnya dalam sesi coaching kali ini apa yang akan Bu Nini amati ataupun kembangkan dalam praktek coaching ini? Ya, untuk kegiatan coaching ini nanti potensi yang ingin saya kembangkan antara lain ini bisa mendengarkan aktif, kemudian hadir penuh ya, hadir penuh dan juga belajar untuk mengemukakan pendapat berbobot dan terbuka. Itu insya Allah potensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching ini. Oke, baik Bu Nini. Jadi ada 3 hal tadi Ya. yang ingin dikembangkan kompetensinya. Secara spesifik, kompetensi yang mana yang akan dikuatkan pada praktek coaching ini? Ya. Karena sebetulnya tiga-tiganya sih penting dan itu memang harus dipunyai oleh seorang coach. Namun dalam kesempatan kali ini yang ingin saya tekankan yaitu kemampuan untuk mengemukakan pertanyaan berbobot gitu Pak. Oke. Nah, karena memilih mengemukakan pertanyaan berbobot tadi, Iya. supaya tahu hal tersebut sudah tercapai, apa ya indikatornya? Indikatornya ini Pak mungkin. Jadi saya akan berupaya untuk memancing coachee agar menemukan solusi sendiri di dalam menyelesaikan permasalahannya. Selain itu juga memunculkan ide-ide baru sehingga apa yang menjadi permasalahan coachee itu terpecahkan. Oke, baik. Semoga nanti dapat berjalan dengan lancar ya Bu Ya, untuk terima praktek kasih. coachingnya. Ya. Silakan dapat dimulai untuk praktek coaching bersama Bu Wulan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam bulan. Ini Silakan masuk Bu. ada waktu ini. Iya, kebetulan Nggak saya ada lagi rapat. longgar. Nggak ada rapat. Oke. Gimana Bu? Ini saya mau menanyakan kapan sih enggak uji kompetensi anak-anak kelas 9? Tanggal 3 April kalau tidak salah ya Bu ya. Wah, tidak apa ya. Hilang Bu yang bikin saya Kenapa? bingung. Oh, enggak Saya pengen curhat kalau Bu ini ada waktu. ada waktu. Gimana dengan persiapan ujian kompetensi besok? Bu, saya ini kan ragu-ragu Bu dengan kemampuan anak-anak kelas 9 sekarang. Mereka itu rasanya kurang percaya diri ketika berbicara dalam bahasa Inggris sehingga hampir tidak bunyi gitu Bu. Jadinya saya ragu-ragu nanti kalau tanggal 3 April itu sudah uji kompetensi, saya tidak yakin apakah murid-murid saya nanti bisa
menghasilkan hasil yang sesuai yang kita harapkan. Oh, gitu ya Bu ya. Nah, menurut Bu Wulan itu permasalahannya kenapa Bu? Bisa anak-anak kurang siap untuk menghadapi uji kompetensi? Ini ya Bu Nini, Bu Nini kan tahu sendiri ya, anak kelas 9 ini dulu tahun 2020-2021 masuk ke SMP itu kan masih pandemi ya Bu. Iya. Mereka 2 tahun pandemi. Kemudian ditambah lagi waktu kelas waktu SD mereka nggak ada pelajaran bahasa Inggris, nggak seperti dulu-dulu. Sehingga ya kepercayaan diri mereka untuk bicara bahasa Inggris itu sangatlah rendah gitu Bu Nini. Jadi menurut Bu Wulan anak-anak belum siap, belum bisa mandiri itu karena ini ya pandemi, dampak pandemi, kemudian juga karena di SD belum ada pelajaran bahasa Inggris. Iya benar sekali. Mungkin ada penyebab yang lain bukan selain itu? Mungkin karena kurang latihan ya Bu Nini ya. Kurang latihan. Selama pandemi kemarin itu untuk anak kurang bisa latihan bahasa Inggris, berbicara bahasa Inggris itu kan sangat terbatas ya, karena keterbatasan kita harus pakai Zoom gitu ya. Jadinya itu mungkin salah satu penyebabnya yang membuat mereka kemampuan berbicara bahasa Inggrisnya rendah. Kalau peran dari orang tua ada pengaruhnya tidak Bu? Mungkin salah satunya juga ya Bu ya, dari orang tua, karena mungkin orang tua menganggap ini kan pandemi gitu ya, jadi pembelajaran memang tidak maksimal, jadi dimaklumi, mungkin seperti itu pikiran orang tua. Kalau menurut Bu Wulan nih, kompetensi keterampilan anak-anak ya Bu ya, kalau misalnya posisi saat ini ya Bu ya, kalau 0 itu belum ada kemampuan sama sekali, sementara kalau 10 itu luar biasa. Nah, posisi murid Bu Wulan itu ada di angka berapa? Sepertinya sih masih di angka 7 ya Bu Nini ya. Angka 7 ya? Angka 7. Padahal KKM kita kan 8 ya Bu Nini ya. Jadi ya masih bawah ya Bu ya. Kemudian harapan Bu Wulan sendiri untuk murid-murid itu seperti apa Bu? Ya harapan saya kalau KKM kita 8 ya Bu Nini ya. Ya anak-anak itu di atas 8 lah Bu Nini. Rata-rata kemampuannya, keterampilan berbicaranya itu ya saya berharap bisa di atas 8. Atas 8 ya Bu ya. Kalau ini gambaran siswa yang nantinya minimal ada di angka 8 ya, syukur-syukur lebih ya Bu ya. Iya, nah itu Bu Wulan punya gambaran seperti apa murid yang Ibu inginkan itu? Harapan saya sih ya Bu Nini ya, kalau anak 8,5 itu berarti anak itu percaya diri berbicara di depan umum. Jadi kemudian walaupun anak dengan kemampuan terbatas, tapi dia berani untuk tampil di depan umum untuk berbicara dalam bahasa Inggris walaupun patah-patah saja, nggak apa-apa, nggak harus yang langsung fluently, tapi mereka tidak seperti sekarang ini kan malu, nggak mau, bahkan mau bersuara aja nggak mau gitu. Ya harapan saya bisa seperti itu. Berarti Bu Wulan punya tujuan untuk apa ini, agar murid-murid itu berani berbicara di depan umum ya Bu Wulan ya. Ini ya berarti permasalahannya sudah mulai terkuak ya Bu ya. Jadi kemungkinan karena masa pandemi, kemudian SD, ketika SD belum ada pelajaran bahasa Inggris, kemudian juga kolaborasi dengan orang tua mungkin juga belum maksimal ya Bu ya, sehingga ini siswa belum punya kemampuan untuk percaya diri berbicara dengan bahasa Inggris di hadapan orang banyak ya Bu. Nah, rencana Bu Wulan untuk ini memunculkan kepercayaan diri kira-kira apa Bu? Saya sih kebayang gini rencana ke depannya ya. Bayangan saya tuh gini, dalam 1 bulan ke depan ini saya lebih intensifkan. Jadi fokus ke pembelajaran speaking gitu Bu Nini. Mungkin dengan
kegiatan secara berpasangan dengan mendesain pembelajaran di kelas itu dengan berpasangan, dengan kelompok seperti itu. Mungkin ya seperti itu bisa membuat mereka berlatih bahasa Inggris gitu ya. Selain belajar berpasangan atau dengan desain pembelajaran berpasangan seperti itu, ada lagi pula. Karena kalau saya itu aktifkan anak English Club gitu gimana Bu? Supaya jadi tutor sebaya, baru kepikiran tadi. Kok kalau di pembelajaran saja kan waktunya cuma terbatas ya Bu ya. Kalau anak-anak English Club itu kan udah pada percaya diri untuk berbicara bahasa Inggris, mungkin bisa jadi tutor sebaya gitu ya Bu ya. Bagus itu Bu, bisa dicoba itu. Ya. Jadi ada beberapa alternatif yang bisa dicoba. Masih ada selain itu tidak? Misalnya melibatkan orang tua. Itu yang saya nggak kepikiran itu Bu ini. Melibatkan orang tua itu ya, harusnya itu ya Bu ya. Melibatkan orang tua itu saya belum kepikiran itu. Mungkin orang tua bisa membantu ya, memantau anaknya untuk berlatih bahasa Inggris di rumah seperti itu. Perlu. Oh Bu Nini, selain itu kira-kira apa lagi ya Bu ya? Saya kok bingung itu mau apa lagi? Oh iya, gini. Kemarin hari Minggu saya jalan-jalan kebetulan ke Candi Borobudur. Nah, saya lihat ada anak-anak yang berseragam itu komunikasi dengan turis. Nah, mungkin seperti itu bisa diterapkan kalau di Semarang, mungkin di mana itu? Oh iya. Supaya mereka bisa praktek langsung ya Pak itu. Good idea. Memunculkan percaya diri yang luar biasa kalau seperti itu. Itu bagus banget itu Bu Nenek. Mungkin kalau Semarang sih kita nggak perlu ngajak anak sampai ke Borobudur, mungkin ke Lawang Sewu juga sekarang udah banyak terus ya Bu Nenek ya. Ya nanti saya akan coba memberi proyek anak-anak untuk ke tempat wisata di Semarang supaya mereka bisa praktek berbicara dengan native speaker gitu ya Bu Nenek ya. Kemudian gini Bulan akan mulai menerapkan rencana itu kapan Bulan? Ya secepatnya sih ya Bu Nini. Bisa minggu depan sih saya sudah harus memulainya ya Bu Nini ya. Karena mengingat waktunya sudah dekat begitu. Tapi minggu depan ya Bulan ya. Iya. Tadi mulai minggu depan ya Bu rencana. Kira-kira rencana kegiatannya apa lagi Bu? Selain yang tadi disampaikan. Ya Bu, waktunya udah mepet banget ya, jadi harus lebih intensif ya. Bagaimana kalau di kegiatan kebiasaan Kamis itu loh Bu, Kamis Bahasa dan Seni itu kalau saya isi dengan kegiatan yang mengeksplor kemampuan anak berbicara bahasa Inggris gimana tuh Bu? Bisa itu dilakukan. Kemudian apa komitmen Ibu untuk melakukan rencana itu? Mungkin saya butuh kerjasama dengan guru bahasa Inggris yang lain ya Bu ya, dengan Bu Widi, dengan Bu Lilis. Selain itu saya mungkin juga butuh konsultasi dulu ke kepala sekolah spesial untuk hari Kamis itu diisi oleh pembiasaan dengan berbicara bahasa Inggris seperti itu. Jadi melibatkan banyak pihak ya Bu ya. Guru, tentu izin kepala sekolah, terus siapa lagi yang kira-kira bisa dimintai bantuan ya Bu ya? Kesiswaan ya Bu ya. Untuk ngumpulin anak sebanyak itu kalau kesiswaan nggak turun tangan susah ya Bu ya. Jadi ternyata semua perlu dilibatkan ya Bu ya, tidak bisa sendiri karena pekerjaan yang berat akan terasa ringan apabila dikerjakan bersama-sama. Itu ya bulan-bulan berarti sudah mulai ini ya Bu ya, permasalahannya sudah mulai terang ya. Udah agak terang Bu, tadinya bingung ini apa yang harus saya lakukan dalam waktu yang mendesak ya. Mudah-mudahan lancar ya Bu ya untuk uji kompetensinya dan anak-anak semakin percaya diri. Masih ada lagi Bulan yang ingin dibahas? Sudah Bu, kayaknya saya sudah ada gambaran apa yang harus saya lakukan setelah ini. Setelah melalui diskusi ini apa yang Bulan rasakan?
rasanya plong ya Bu ya. Tadi tuh bingung, ya Allah kok waktunya sudah mendesak, kok anak-anak kesiapannya seperti ini. Tapi tadi dengan diskusi dengan Bu Nini tadi terus rasanya saya ternyata banyak loh jalannya supaya ada banyak solusi seperti tadi yang pertama pembiasaan di kelas, pembelajaran di kelas lebih intensif, penggunaan speakingnya, kemudian mengaktifkan anak English Club, kemudian di pembiasaan pagi anak-anak pakai bahasa Inggris hari Kamis, terus tadi yang satu yang project anak-anak disuruh ketemu native speaker tadi itu ide yang luar biasa dari Bu Nini tadi. Makasih. Bisa membantu ya Bu ya. Jadi nanti kan kepercayaan diri anak itu tumbuh dengan sendirinya dan insya Allah nanti anak-anak tidak hanya terampil di sekolah saja tapi nanti dalam kehidupan masyarakat yang nyata kan lebih oke dan bisa menjadi orang yang berguna. Benar sekali Bu Nini. Ya. Makasih ya Bu Nini Ya, atas waktunya nih. Ya. Ini Mohon saya. maaf loh bulan ini saya mau ada rapat jadi mohon maaf tidak bisa menemani berkelanjutan nanti. Iya. Nanti saya ya Bu, kapan lagi ketemu Bu Nini lagi ya untuk prosesnya? 2 minggu lagi ya Bu apa? ya. 2 minggu lagi nanti kita bahas lagi ini sebelum anak-anak melaksanakan uji keterampilan. Makasih ya Bu Nini ya. Saya ini dari Bu Nini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, tunggu dulu ya Bu ya. Iya. Oke, baik Bu Nini sudah selesai ya Bu tadi Ya, praktek alhamdulillah coachingnya ya. sudah. Ya. Baik Bu Nini, ini saya akan mulai dengan menyampaikan beberapa hal terlebih dahulu yang menjadi catatan selama praktek coaching Bu Nini dan Iya. Bu Bulan tadi ya Bu. Nah, yang pertama kaitannya dengan alur tirta tadi saya mencatat semua alur tirta sudah terlaksana dengan baik dan Iya. runtut mulai dari tujuan coachingnya apa, selanjutnya identifikasi masalahnya seperti apa juga dibicarakan di sana, rencana aksinya apa juga disampaikan, sampai pada yang terakhir tanggung jawab siapa saja yang akan dilibatkan itu ada semua di sana. Nah, sekarang Bu Nini dari yang sudah Bu Nini lakukan tadi itu apakah indikator yang tadi Bu Nini sampaikan itu sudah tercapai Bu, pada kesempatan praktik coaching ini? Ya, kalau menurut saya sudah ya Pak ya. Jadi si coach Bulan tadi sudah menemukan solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Selain itu juga muncul ide-ide baru. Ada tambahan ide untuk menyelesaikan permasalahan muridnya, yaitu kekurang percayaan dirinya ketika berbicara dalam bahasa Inggris di depan orang lain. Saya rasa Bulan sudah menemukan itu. Oke, baik. Berarti indikatornya tercapai. Nah, Iya. ada lagi tidak yang dari hasil coaching tadi itu indikator lain ataupun indikator yang mana yang kira-kira bisa ditingkatkan lebih lanjut? Ini ya kalau dari saya yang ingin saya kembangkan lebih lanjut yaitu kemampuan saya untuk mendengar aktif. Jadi tidak hanya sekadar mendengar tetapi memahami apa yang disampaikan oleh si coach atau kalau tadi Bulan atau mungkin nanti kalau coachnya murid ataupun teman-teman yang lain bisa memahami. Jadi tidak hanya sekadar mendengar saja tapi mendengar aktif. Selain itu juga saya ingin hadir full, hadir penuh, tidak terbagi untuk aktivitas-aktivitas yang lain. Itu yang saya inginkan karena untuk keterampilan yang tersulit adalah keterampilan mendengarkan dan itu akan selalu saya coba. Untuk kegiatan coaching ini saya rasa sangat mendukung. Oke, baik. Terima kasih Bu Nini. Selamat sudah menyelesaikan praktek coaching ini dan semoga praktek coaching ini bermanfaat bagi Bu Nini, Bu Bulan dan juga saya sendiri. Terima kasih banyak. Sama-sama Pak Ayis. Ya, sampai bertemu lagi di lain kesempatan Bu. Ya, terima kasih. Oke, baik. Pada sesi kedua ini saya akan berperan sebagai coach. Kemudian ada
Bu Nini sebagai coach dan pengamat pada sesi kedua ini adalah Bu Wulan. Baik, mari kita mulai. 3. Selamat siang Pak Aziz. Selamat siang Bu Wulan. Pada kesempatan kali ini nanti saya akan mendampingi Bapak bertindak sebagai pengamat ya Pak ya. Bapak akan melakukan coaching dengan Bu Nini. Nanti saya akan mengamati Bapak tentang apakah Bapak nanti menggunakan alur tirta, yaitu Bapak nanti menyampaikan tujuannya, kemudian menyampaikan menggali identifikasi masalah untuk mengidentifikasi masalah, kemudian apakah nanti rencana aksi akan dimunculkan dan apakah tindakan atau tanggung jawabnya nanti juga bisa muncul di kegiatan coaching Bapak kali ini. Menurut Pak Aziz, kompetensi apa sih yang ingin Bapak kembangkan dari kegiatan coaching kali ini Pak? Baik Bu Wulan, jadi untuk kesempatan coaching kali ini ada 3 kompetensi yang ingin dikembangkan. Yang pertama kaitannya dengan menggunakan pertanyaan berbobot. Yang kedua kesadaran penuh ataupun kehadiran atau presence pada sesi coaching ini. Dan yang ketiga adalah kaitannya dengan sebagai pendengar aktif. Gitu. Oke, jadi ada 3 ya Pak. Iya. Dari ketiga ini Pak, ada yang lebih spesifik yang ingin Bapak kembangkan nggak Pak dari kompetensinya? Ya, yang lebih spesifik pada kesempatan ini adalah kaitannya dengan pertanyaan berbobot. Jadi sejauh mana dalam sesi coaching ini pertanyaan berbobot itu lebih banyak dimunculkan dan membantu coach dalam memecahkan masalah. Oke, sip. Gitu ya Pak. Indikatornya nanti kalau Bapak ini kompetensi ini bisa tercapai, itu indikatornya apa Pak? Ya, indikatornya dengan pertanyaan berbobot tadi harapannya informasi yang disampaikan oleh coach itu menjadi berbobot, menjadi berkualitas dan mendalam. Jadi tidak hanya sekedar di permukaan saja, tetapi mendalam ke banyak hal yang nanti bisa digali dari coach itu sendiri. Oke, seperti itu ya Pak ya. Ya. Oke, baik, kita bisa mulai ya Pak ya sesi coaching Pak Aziz dengan Bu Nini. Saya akan mengobservasi dari sini. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Bu Nini. Monggo pihara dulu. Iya Pak. Gimana kabarnya nih Bu? Alhamdulillah Pak, baik, sehat dan bahagia. Alhamdulillah. Gimana ini Bu? Ada apa yang Ini bisa loh Pak, dibantu? Pak Aziz punya waktu longgar, tidak ada rapat hari ini. Enggak, hari ini kosong saya Bu. Agendanya free. Oh, terima kasih Pak. Ini loh Pak, saya ingin curhat, ingin berbagi. Iya. Apa itu ya Bu? Ini loh Pak, saya akhir-akhir ini tuh merasa resah Pak, agak galau. Kalau kenapa? Sebetulnya sih saya enggan bercerita Pak, tapi beban ini memang harus terbagikan paling tidak dengan teman agar ada sedikit solusi. Oke. Ini loh Pak, saya akhir-akhir ini ada beberapa tugas yang tidak terselesaikan tepat waktu, sehingga seakan-akan saya itu gelisah gitu loh Pak. Oke, baik. Jadi ya, ngobrol kita hari ini itu tujuannya ingin mencari ini ya Bu, solusi dari kendalanya Bu ini itu tadi ya. Iya Pak. Karena ada beberapa tugas yang belum selesai itu. Oke, ya, saya ingin agar dengan pembicaraan ini minimal lah nanti ada solusi untuk memecahkan permasalahan yang selama ini saya hadapi Pak. Oke, baik. Saya siap mendengarkan Bu. Nanti apa yang Bu Nini mau ceritakan silakan nanti sampaikan. Saya akan mencoba mendengarkan. Coba kita diskusi bersama-sama ya Bu, apa yang sekiranya terbaik untuk permasalahan Bu Nini. Oke. Ya.
Tadi Bu Nini bilang masalahnya karena Bu Nini belum ini ya Bu, ada beberapa tugas yang belum selesai. Iya Ya, Pak, boleh saya diceritakan seperti apa itu? saya itu juga heran Pak, kalau dulu itu tugas-tugas itu terselesaikan tepat waktu, tapi akhir-akhir ini entah kenapa ada beberapa tugas yang tidak terselesaikan dengan baik, sehingga beberapa waktu yang lalu itu saya mendapat teguran dari kepala sekolah. Malu sih rasanya Pak. Ya, betul. Ya mungkin karena ini loh Pak, beban pekerjaan yang berlebih mungkin ya Pak ya, sehingga melebihi kapasitas, sehingga satu ini belum terselesaikan, sudah datang lagi tugas yang lain, sementara semua tugas kan harus terselesaikan. Karena itu mungkin yang membuat beberapa tugas tidak terselesaikan tepat waktu. Iya. Dari yang tadi disampaikan Bu ini, kira-kira ada hal lain lagi tidak ya yang sekiranya bisa menyebabkan tugas ini belum selesai, tugas itu belum selesai? Mungkin kekurang mampuan saya dalam menit waktu ya Pak, mungkin ya. Iya, seperti apa? Iya, jadi waktu yang seharusnya saya gunakan untuk mengerjakan tugas, tapi saya gunakan untuk hal lain yang sebetulnya mungkin nih Pak, mungkin itu tidak masuk dalam prioritas. Iya. Gitu. Kalau boleh tahu hal lainnya itu apa? Ya sebetulnya saya malu Pak ini loh Pak, beberapa waktu yang lalu Bu Windy itu kan ini Pak mengajak saya melihat drakor. Drakor tahu ya Pak, drakor ya. Iya, kan bagus-bagus ceritanya Pak. Kalau dulu sih sebetulnya saya tidak pernah melihat seperti itu. Hanya waktu itu saya kok juga tertarik. Saya melihat sekali kok bagus sekali ya. Akhirnya saya mencoba. Nah, akhirnya saya akhir-akhir ini beberapa minggu ini kok kalau malam itu nontonnya drakor. Mungkin waktu yang saya gunakan untuk menonton drakor itu sebelumnya bisa saya manfaatkan untuk mengerjakan tugas. Mungkin itu salah satunya ya Pak. Oke, baik. Ya. Jadi tadi Bu Nini sudah mengidentifikasi ya, setidaknya ada dua penyebab kenapa kok belum selesai tugasnya. Ada beberapa yang belum selesai. Nah, sekarang kan Bu Nini sudah tahu akar penyebab masalahnya. Iya, betul. Ada gambaran tidak? Karena sudah tahu akar penyebab masalahnya, apa yang perlu Bu Nini lakukan ke depannya? Ya, kalau menurut saya ya mengurangi kegiatan-kegiatan yang tidak perlu ya Pak ya. Kemudian berupaya untuk memanage waktu yang kita punya. Untuk berupaya untuk menyelesaikan tugas-tugas sesuai dengan yang memang deadline selesai, tidak menumpuk-numpuk. Kalau dulu kan memang saya jarang ada tugas yang menumpuk ya Pak. Jadi saya itu tidak bisa kalau tugas menumpuk kemudian saya selesaikan sekali, itu tidak bisa Pak, membuat saya pusing, sepertinya ada beban. Nah, itu yang membuat gelisah ya. Nah, mungkin itu juga yang membuat saya itu resah, yang dulunya jarang sekali ada tugas yang menumpuk, sekarang kok ada tugas yang tidak terselesaikan, sehingga ada sesuatu yang membuat saya gelisah Pak. Mungkin itu ya Pak. Oke, baik. Ya, selain tadi berupaya memanage waktu, kemudian menyelesaikan secara urut, ada rencana lain yang mau dilakukan oleh Bu Nini? Ya, rencana saya ya menyelesaikan tugas-tugas yang belum terselesaikan. Saya selesaikan dulu tugas-tugas yang kemarin terkendala karena waktu tadi. Kalau sudah selesai, sudah dapat saya pertanggungjawabkan, itu kan sudah lega ya Pak ya. Sudah lega, sudah plong. Nah, nanti setelah itu baru tahap berikutnya saya melangkah untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Oke, baik.
rencana saya, Pak. Oke. Nah, supaya rencana itu berjalan dengan baik, pastinya Bu Nini sudah memahami potensi yang akan nanti membantu Bu Nini itu sendiri, potensi diri maupun sekitar. Iya. Ada potensi-potensi yang nanti bisa memberi dukungan ke Bu Nini sendiri untuk menyelesaikan rencana kesini. Iya, potensi dari saya, Pak, ya. Iya, dari Bu Nini Potensi sendiri. dari saya itu sebetulnya saya itu apa ya, punya rasa malu ya. Malu dalam arti malu kalau mengerjakan tugas tidak selesai dengan tepat waktu. Itu mungkin bisa menjadi salah satu potensi yang bisa ini Pak ya, bisa saya gunakan agar ya tugas-tugas terselesaikan dengan baik. Kemudian apalagi ya Pak ya, saya itu potensinya apa ya, disiplin waktu ya mungkin ya Pak ya. Oke, baik. Itu yang membantu mungkin dari diri saya Pak. Oke, baik. Nah, ini sudah tahu potensinya. Nah, dari sini kira-kira komitmen Bu Nini sendiri seperti apa nih untuk solusi yang tadi atau rencana yang sudah direncanakan oleh Bu Nini? Ya berupaya semaksimal mungkin Pak, berupaya, kemudian apa ya, belajar untuk tepat waktu, belajar untuk komit ya Pak ya, komit dengan apa yang sudah saya inginkan. Nah, kan keinginan saya menyelesaikan tugas tepat waktu dan itu harus komit, insya Allah kalau itu kan terselesaikan. Baik. Nah, supaya Bu Nini bisa maksimal, kira-kira perlu tidak ada orang lain yang membantu Bu Nini? Saya rasa perlu ya Pak ya, Kira-kira karena siapa? saya tidak bisa menyelesaikan tugas itu sendiri ya Pak ya. Yang bisa membantu penyelesaian tugas saya ini tentu saja pimpinannya. Pimpinan kan orang yang memberikan dukungan pertama kali, legalitas juga dari beliau, teman sejawat tentunya, seperti Pak Ayi seperti ini kan, kalau misalnya saya bisa curhat, bisa paling tidak memberikan solusi. Kemudian teman-teman dari tenaga pendidikan mungkin bisa kita minta bantuan, murid-murid juga, saya itu juga sering dibantu oleh murid-murid ketika menyelesaikan tugas. Jadi bagi saya belajar itu tidak harus dari orang yang lebih tua Pak, tapi bisa juga dari orang yang lebih muda, bahkan dari murid kita itu juga bisa. Saya juga sering meminta bantuan murid kalau misalnya saya mengalami kendala, itu kan juga bisa kita mintai bantuan. Kemudian dukungan dari keluarga tentu saja sangat dibutuhkan, dari anak, dari suami, itu juga sangat kita butuhkan dalam rangka ini proses penyelesaian tugas agar bisa lebih baik. Oke, baik. Ya, dari obrolan kita, bagaimana Bu Nini sudah tergambarkan hal yang atau tercerahkan belum? Ya alhamdulillah Pak, kalau dengan cara diskusi seperti ini saya merasa lega Pak, merasa punya teman untuk curhat, punya jalan untuk menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi, jadi plong. Iya. Oke, baik. Ada lagi Bu yang perlu didiskusikan lebih lanjut? Ya, ini Pak, mungkin ya nanti butuh komunikasi lebih lanjut saja Pak. Nanti kalau misalnya saya mengalami kendala atau mungkin beberapa waktu lagi saya ingin curhat lagi, mudah-mudahan Pak Ajis punya waktu lagi. Siap. lagi. Kapan nih kira-kira kita ngobrol-ngobrol lagi nih? Mungkin 2 minggu lagi ya Pak ya. Oke. 2 minggu lagi. Siap. Insya Allah nanti kalau saya sudah menyelesaikan tugas-tugas, nanti saya komunikasi lagi. Oke, siap. Semoga rencana Bu Nini berjalan dengan baik. Semoga Amin. nanti
didukung oleh banyak pihak dan Amin. menjadi maksimal hasilnya. Ya, ya. Terima kasih, Pak. Ya, gitu dulu. Ya. Kalaupun ini ada acara lain, monggo. Kalau di sini juga boleh. Kebetulan ini saya mau ke ke dinas, ada Oh, undangan di iya, sana. iya. Terima kasih Pak Yes atas waktunya. Mudah-mudahan saya juga bisa segera menyelesaikan tugas-tugas saya dengan baik, bisa saya pertanggungjawabkan yang kemarin masih terbengkelai, segera saya selesaikan. Kemudian hal-hal yang tidak harusnya saya selesaikan, yang bukan menjadi prioritas, akan saya kesampingkan dulu Pak. Meskipun itu juga menjadi satu kebutuhan yaitu untuk hiburan. Ya Pak, terima Oke. kasih. Saya Ya. pamit Kang Ye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, baik Pak Aziz, tadi Ya, saya ya. sudah mengamati proses Pak Aziz coaching dengan Bu Lini. Ya. Dari situ saya bisa mengobservasi bahwa Pak Aziz tadi sudah menggunakan algoritma, di mana di awal Pak Aziz menanyakan apa sih tujuan dari diskusi ini. Di awal Pak Aziz menfokus supaya Bu Nini bisa fokus apa yang akan didiskusikan pada kali ini. Kemudian Pak Aziz juga menanyakan akar masalahnya itu apa ke Bu Nini, jadi identifikasi masalah juga terungkap di situ. Setelah itu Pak Aziz mencoba bertanya pada Bu Nini tentang rencananya apa setelah yang bisa Bu Nini lakukan untuk mengatasi masalah itu. Dan di terakhir tadi saya juga mencatat di sini Pak Aziz menanyakan ke Bu Nini komitmen Bu Nini itu seperti apa setelah diskusi ini, apa yang akan dilakukan Bu Nini, bahwa Bu Nini akan berkomitmen pada dirinya sendiri, kemudian akan disini tuliskan Bu Nini akan bekerja sama dengan teman sejawat dan pimpinannya tentu saja, kemudian bekerja sama dengan siswa juga untuk supaya masalah Bu Nini tadi terselesaikan seperti itu. Dan tadi juga saya catat kalau komitmennya akan bertemu lagi dengan Pak Aziz dalam 2 minggu lagi. Yang alurnya kita sudah berjalan dengan baik Pak Aziz. Menurut Pak Aziz sendiri gimana? Bagaimana proses coaching tadi, indikatornya bahwa yang tadi di awal ketika kita diskusi coaching tadi Pak Aziz kan cerita indikatornya apa, indikatornya sekarang menurut Pak Aziz setelah coaching ini tercapai atau tidak Pak Aziz? Ya, menurut saya tercapai dulu. Jadi proses pertanyaan atau mengajukan pertanyaan berbobot itu tadi berhasil karena coach bisa menyampaikan secara mendalam, secara luas kaitannya apa yang mau diceritakan. Jadi tidak hanya sekedar sedikit tetapi banyak yang diceritakan. Ya, seperti itu tadi, karena di awal tadi Pak Aziz di coaching tadi Pak Aziz kan mengatakan ingin mengembangkan supaya Pak Aziz bisa menyatakan pertanyaan yang berbobot untuk betul. memancing coach menyelesaikan masalahnya. Berarti tadi tercapai ya Pak indikatornya ya Pak ya. Oke. Bagaimana Pak Aziz, ada lagi nggak kompetensi yang ingin Pak Aziz kembangkan setelah ini? Karena tadi di awal saya ketika proses saya mengamati Pak Aziz sudah menjadi pendengar yang baik, catatan saya, karena Pak Aziz tidak ada menyela Bu Nini ketika bercerita, menjadi pendengar yang baik, pendengar yang aktif. Kemudian Pak Aziz juga presence ya, perhatian Pak Aziz tidak terganggu oleh HP, tidak terganggu oleh apa, jadi mendengarkan dengan sepenuh hati, hadir dengan sepenuh hati mendengarkan curhatan Bu Nini. Dan Pak Aziz juga tadi saya lihat sudah menyatakan pernyataan berbobot. Tapi masih ada nggak Pak yang ingin Bapak kembangkan lagi dari kegiatan coaching? Iya, kalau dari saya sendiri yang mau ditingkatkan lainnya itu kaitannya dengan mendengarkan secara aktif itu. Memang tadi dalam praktek terlihat mendengarkan secara aktif, tidak ada interupsi dan lain sebagainya. Hanya saja memang perlu latihan lagi lebih banyak untuk mendengarkan lebih aktif supaya ketika coach menyampaikan sesuatu saya bisa menangkap, memahami, sekaligus bisa membuat ancang-ancang untuk pertanyaan berbobot lain dari
apa yang disampaikan coach itu tadi. Jadi supaya tidak setelah selesai kemudian ganti topik, tapi bisa mengalir sesuai dengan pembicaraan. Seperti itu ya Pak. Jadi dengan pendengar yang baik, Pak Aziz berharap juga setelah mendengarkan dengan baik bisa nyambung, pertanyaan berbobotnya itu nyambung gitu ya Pak Aziz ya. Oke Pak Aziz, ada lagi Pak yang ingin ditanyakan? Kemudian saya rasa lebih ke presence itu tadi sendirian. Ya, tadi memang tidak ada gangguan lain-lain, cuma harapannya ke depan ketika ada kemungkinan ada gangguan itu saya juga bisa mencegahnya itu supaya tidak mengganggu komunikasi obrolan dengan coaching. Mengkondisikan keadaan ya Pak. Oke Pak Aziz, sepertinya pengamatan saya tentang coaching Pak Aziz hari ini berjalan sangat lancar dan berhasil. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan ya Pak Aziz ya. Terima kasih Bu Wulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi 3 ini saya Nini Nur Hidayati akan bertindak sebagai pengamat proses coaching, yang dalam hal ini Pak Aziz akan berlaku sebagai coach, sementara Bulan akan menjadi coach. Terima kasih. Selamat siang Bulan. Selamat siang Demi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjadi pengamat dalam hal coaching yang akan Bulan lakukan nanti. Bulan sebagai coach dan Pak Aziz sebagai coach ya. Untuk penilaiannya nanti akan saya gunakan alur beta. Apakah Bulan nanti menyampaikan tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi dan juga tanggung jawab. Kemudian kalau dalam prosesnya nanti tentu seorang coach itu dituntut adanya kemampuan ya. Nah, potensi apa yang akan Bulan kembangkan ketika Bulan belajar untuk menjadi coach nanti? Ini ada 3 kompetensi ya yang ingin saya kembangkan sebagai coach. Yang pertama saya menjadi pendengar yang baik, yang aktif, dengan baik dan aktif. Kemudian saya juga berharap saya bisa hadir sepenuhnya di kegiatan coaching nanti dengan Pak Aziz. Selain itu saya juga perlu mengembangkan bisa menanyakan pertanyaan berbobot sehingga bisa meliding Pak Aziz untuk menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Berarti ada 3 kompetensi ya Bulan. Dari ketiga kompetensi tersebut, manakah yang menjadi bidikan spesifik Bulan untuk Ibu kembangkan? Saya merasa saya sangat masih kurang di mengembangkan pertanyaan berbobot ini. Itu yang ingin saya kembangkan sehingga pertanyaannya itu bisa merucut, bisa terarah untuk menjadikan coach itu menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Pertanyaan berbobot ya. Iya. Kemudian indikator ketercapaian untuk pertanyaan berbobot itu seperti apa Bulan? Sebagian saya coach nanti dengan pertanyaan saya itu coach bisa menemukan jalannya, menemukan solusinya dari masalah yang beliau hadapi. Jadi kalau saya bisa meliding ke pertanyaan yang berbobot, nanti solusi itu akan muncul dari coach sendiri. Saya harapannya akan seperti itu. Jadi indikator ketercapaiannya nanti si coach bisa menemukan solusi dari pemecahan masalah sendiri ya Bulan. Iya. Selamat melaksanakan coaching Bulan. Iya, terima kasih Bu Nini. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Aziz. Halo Pak. Alhamdulillah. Oke. Kan dengarin ini ada apa ini Pak Aziz? Iya ini Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Ini Oke. mau ngobrol-ngobrol bisa nggak ya Bu? Oke, saya free nih kebetulan. Ya. Ini loh Bu. Saya ingin cerita tentang kendala saya di pembelajaran di
kelas gitu. Jadi ya saya ingin dapat masukan dari Bu Wulan atau dari obrolan kita nanti muncul ide tertentu. Oke, berarti Mbak Aziz datang ke sini itu pinginnya tujuannya untuk menemukan solusi ya Pak. Kita ngobrol supaya Pak Aziz lega dan menemukan solusi dari masalah Pak Aziz, seperti itu Pak. Iya betul. Jadi spesifiknya itu saya ingin saya dapat ide gagasan untuk dari masalah yang saya hadapi, utamanya karena saya crowded kegiatan di luar ngajar ya. Iya. Itu jadi gimana supaya tetap ngajarnya bagus tapi kegiatan di luar ngajar juga berjalan. Oke, Bapak bisa diceritakan Pak apa sih masalahnya sebenarnya Pak Aziz alami ini kok sampai wajahnya agak pusing gitu ya Iya, Pak? betul. Seperti apa Pak? Coba ceritakan ke saya Pak. Iya begini Bu. Ini kan bulan-bulan ini padat sekali kegiatan ya Bu. Ada PPDB, ada akreditasi, macam-macam, dan saya in charge di banyak kegiatan itu. Alhasil kelas yang saya ampu juga terdampak dengan adanya tugas tambahan lain-lain itu. Padahal saya juga ngajarnya banyak. Jadi sementara ini itu ya anak-anak banyak saya tinggalkan. Ya walaupun tidak kosong sama sekali ya saya tinggalkan tugas, tapi ya memang ala kadarnya gitu. Oke, seperti itu ya Pak Aziz ya. Iya. Bisa sih saya bayangkan ya Pak Aziz ya. Pak Aziz itu selain ngajarnya banyak, berapa jam Pak? 30 Bu. 30 jam, bisa dibayangkan itu hampir seminggu full ya Pak ya. Iya. Ditambah Bapak in charge di Akreditasi. akreditasi dan PPDB PPDB juga itu ya, bisa saya bayangkan seperti itu. Pak Aziz, menurut Pak Aziz tadi Pak Aziz mengatakan bahwa karena tugas sampingan itu Pak Aziz malah jadi meninggalkan anak-anak di kelas, seperti Iya, itu ya Pak Aziz betul. ya. Ya. Betul. Terus masalahnya apa Pak kalau yang Iya. jadi kendala apa? Yang Pak jadi Aziz? kendala itu ya memang saya tidak 100% meninggalkan anak-anak karena saya meninggalkan beberapa pekerjaan ke mereka. Hanya saya merasa kok tugas-tugas yang saya tinggalkan ke anak-anak itu kurang produktif ya untuk mereka. Jadi hanya sekedar mengerjakan soal, setelah itu selesai. Jadi tidak memicu mereka untuk menambah keterampilan dalam berkomunikasi gitu. Jadi saya juga nggak tahu kira-kira bagaimana ya supaya kelas yang ada ketika saya tinggal mereka tetap bisa ada kemampuan berkomunikasi dengan teman-teman mereka seperti itu. Oh, seperti itu ya. Jadi Pak Aziz tuh sebenarnya sudah memberikan tugas ke anak-anak ya ketika Iya. meninggalkan, tetapi Pak Aziz merasa itu nggak produktif gitu Iya, karena betul. hanya kemampuan mereka untuk berkomunikasi jadi tidak ada, seperti itu ya Pak Aziz betul. ya. Hanya mengerjakan soal aja gitu. Oke. Jadi yang Pak Aziz inginkan seperti apa Pak sebenarnya? Ya, jadi kalau dari saya sendiri harapannya kalau anak-anak saya tinggal karena ada kegiatan lain, harapannya mereka juga ini bisa ada kegiatan yang produktif yang mereka bisa lakukan. Nah itu yang yang menjadi keinginan utama. Jadi tidak semata-mata ditinggal kemudian ya sudah mengerjakan lembar ini, tapi mereka bisa lebih produktif. Cuma belum klik apa gitu. Tadi kan Pak beberapa kali mengatakan kegiatan yang produktif, bisa diceritakan Pak ya, kegiatan produktif dalam bahasa Inggris itu yang seperti apa? Ya, kegiatan produktif yang sekarang dibutuhkan anak-anak kan keterampilan berbicara ya. Jadi harapannya ketika ditinggal mereka ada kesempatan untuk berlatih berbicara, nanti saling mendapatkan kesempatan berbicara. Apakah nanti saling ada umpan balik semungkin kayak gitu, cuma apa ya yang bisa
mendesain seperti itu, tapi mereka tidak perlu banyak intervensi dari guru gitu ya. Oke. Selama ini yang sudah Bapak lakukan apa Pak? Tugasnya seperti apa? Selama ini ya hanya bersifat lembaran-lembaran gitu aja, jadi ada latihan soal, kemudian saya tinggalkan di kelas, ataupun ada instruksi tertentu apa saya tinggalkan di kelas, ya sudah ada lembar kerja. Oke, berarti yang Bapak maksudkan adalah lembar kerja tertulis ya Pak ya? Iya betul. Sementara Pak Aziz yang ingin kan tadi Pak Aziz sampaikan bahwa ingin yang produktif ya Pak Iya ya? betul. Bagaimana kompetensi anak tadi yang Pak Aziz sampaikan, ingin anak itu juga ketika ditinggal Pak Aziz juga produktif berbicara. Betul. Kira-kira menurut Pak Aziz ketika ditinggal tapi anak-anak tetap bisa muncul produktif, keterampilan produktifnya itu apa Pak yang bisa dilakukan? Sepertinya bisa melalui lembar kerja ya, lembar kerja siswa itu LKPD, hanya saya perlu memodifikasi sepertinya. Nah, memodifikasi supaya dari yang kira-kira pasif bisa menjadi kegiatan yang aktif untuk anak-anak gitu. Oke. Bisa diceritakan kembali Pak, yang tadi LKPD pasif menjadi aktif itu contohnya seperti apa Pak? Iya, jadi kalau yang pasif itu kan kayak menurut saya yang selama ini saya berikan itu LKPD-nya masih pasif ya, tidak membuat mereka berkomunikasi dengan teman yang lain. Nah, saya rasa saya perlu merubah itu menjadi LKPD yang bisa membuat mereka bisa saling berkomunikasi dengan satu dengan yang lainnya. Seperti itu ya Pak. Iya. Ada nggak potensi yang Pak Aziz miliki yang untuk mendukung supaya tadi bisa membuat LKPD yang pasif menjadi aktif itu apa Pak kira-kira? Ada Bu. Saya rasa bisa kaitannya dengan penggunaan IT ya. Saya alhamdulillah tidak ada kendala untuk penggunaan IT, jadi saya rasa memanfaatkan IT bisa dicoba untuk merubah itu dari yang pasif menjadi aktif LKPD-nya itu. Yang kedua, saya rasa saya punya beberapa sumber belajar yang bisa saya manfaatkan, yang menjadi referensi bagi saya supaya LKPD-nya saya bisa desain sedemikian rupa menjadi LKPD yang memicu siswa mereka bisa berkomunikasi dengan aktif. Itu poin yang bagus ya Pak ya. Pak Aziz itu IT-nya udah bagus, kemudian punya sumber belajar yang beragam juga, jadi itu memang bisa dimanfaatkan Pak. Bagaimana dengan umpan baliknya Pak? Kalau sudah seperti itu, Iya. apa yang akan Bapak lakukan? Saya rasa kalau umpan balik ini ya Bu, nanti saya akan upayakan ketika mereka menyelesaikan tugas mereka, proyek mereka, saya beri catatan walaupun hanya sekedar beberapa kata ataupun 1-2 kalimat, saya coba akan berikan itu, dan saya akan kembalikan ke siswa supaya mereka dapat tanggapan, oh ternyata ini sudah berjalan dengan baik, ini ternyata perlu ditingkatkan dan sebagainya. Oke, berarti Pak Aziz berencana nanti selain memberikan LKPD juga memberikan umpan balik ya Pak ya? Iya. Kapan kira-kira ini mau dilakukan Pak? Sesegera mungkin harusnya ya Bu, karena sampai akhir semester ini agendanya banyak sekali. Masih terjadwal padat ya Pak ya? Masih padat sekali, ada banyak agenda. Saya rasa paling tidak, paling lambat minggu depan saya sudah punya LKPD yang atau template LKPD yang bisa menstimulus anak-anak bisa lebih produktif dalam menggunakan bahasa Inggris. Jadi mulai minggu depan ya Pak, Iya. udah mulai dicoba ya, Iya. anak-anak diberi LKPD yang produktif tadi ya, yang Iya. bisa memunculkan kemampuan mereka berbicara dalam bahasa Inggris. Iya, Itu ya betul. Pak Aziz. Oke, kira-kira Pak Aziz butuh bantuan nggak itu kalau mau melaksanakan rencana Pak Aziz tadi? Iya, saya perlu ini. Sepertinya saya perlu ngobrol juga dengan Pak Ferry, partner guru bahasa Inggris juga. Ya nanti siapa tahu Pak Ferry punya
umpan balik untuk LKPD yang saya susun. Nanti saya coba sampaikan ke Pak Ferry LKPD-nya kalau kayak gini ya gimana Pak, kayak gitu. Dan saya rasa juga saya perlu berkomunikasi dengan guru piket, karena potensi untuk meninggalkan kelas itu kan sudah tergambarkan ya Bu. Jadi ada potensi untuk meninggalkan kelas dalam 1 minggu itu entah sekali atau 2 kali ada. Jadi saya akan berkomunikasi dengan guru piket. Syukur-syukur guru piket bisa menemani di kelas saat saya tinggal, jadi bisa melihat oh ternyata anak-anak bisa berprogres, bisa berkomunikasi seperti itu. Oke, seperti itu ya Pak Aziz ya. Jadi Pak Aziz mau nanti kerjasama dengan Pak Ferry untuk melihat dulu LKPD-nya apakah sesuai atau tidak. Mungkin butuh benar tadi yang Bapak katakan supaya dapat masukan sesama rekan bahasa Inggris ya. Mulai minggu depan ya Pak ya berarti ya. Untuk bekerja sama dengan guru piket juga. Jadi ya ada yang bagus itu Pak. Karena kalau kita tidak kerjasama dengan guru piket nanti anak-anak jadi tidak terawasi dengan baik seperti itu ya Pak. Oke Pak Aziz, dari obrolan kita kali ini gimana Pak rasanya sekarang Pak? Ya, saya merasa lebih rileks karena hal yang tadi menjadi beban saya sudah saya sampaikan. Dan dari obrolan ini ternyata saya juga terpancing untuk mendapat gagasan atau ide untuk memecahkan masalah saya. Seperti itu ya Pak ya. Kapan lagi Pak kita bisa ngobrol untuk melihat progresnya, apakah sekarang anak-anak sudah lebih baik keterampilannya untuk berbahasa Inggris walaupun ditinggal oleh Pak Aziz. Iya. Saya rasa 2 minggu lagi ya. Karena minggu depan baru dicoba, nanti setelah itu kan saya coba amati deh kira-kira apa yang muncul di sana. 2 minggu lagi mungkin ya Bu ya. Oke, 2 minggu lagi kita lihat ya Pak ya perkembangannya ya. Anak-anak tinggal tapi tetap bisa produktif seperti itu ya Pak Aziz ya. Oke Pak Aziz, ini saya ada acara jam 2. Oke, kita bisa ketemu lagi 2 minggu. Semoga masalah Pak Aziz tadi yang sudah bisa teratasi di dalam 2 minggu ke depan. Kita lihat perkembangannya ya Pak Aziz ya. Terima kasih banyak Bu Wulan sudah meluangkan waktu ngobrol-ngobrol dengan saya. Oke Pak Aziz, sampai jumpa ya Pak ya. Terima kasih, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya Bu Wulan, tadi sudah selesai coachingnya ya. Iya. Bagaimana perasaannya Bu Wulan? Ya saya merasa senang ya karena tadi Pak Aziz datang, awalnya wajahnya murung ya, bingung tentang bagaimana meninggalkan siswa, tetapi anak-anak tetap produktif, bagaimana caranya, karena Pak Aziz ini tugasnya multitasking ya, seperti itu. Kalau kita lihat dari tujuan awal bulan tadi, menurut bulan ketercapaian untuk tujuannya ini bagaimana? Di awal tadi kan Pak Aziz bingung ya mau apa, harus bagaimana menyelesaikan tugasnya yang banyak tetapi anaknya tidak terbengkalai seperti itu. Tadi di awal Pak Aziz kan ingin mencari solusi dari saya. Dari obrolan kami tadi saya rasa Pak Aziz setelah saya pancing dengan pertanyaan-pertanyaan tadi ya, Pak Aziz menemukan cara dengan cara buat LKPD yang menggunakan IT yang bisa memunculkan anak untuk menampilkan kemampuannya berbahasa Inggris. Berarti tujuan awal tercapai ya bulannya. Ya. Alhamdulillah. Berdasarkan pengamatan saya bulan tadi saya kan mengamati menggunakan alur tirtan. Berdasarkan catatan saya ini untuk alur tirtanya juga sudah semuanya terlaksanakan. Misalnya tujuan tadi juga disampaikan apa maksud pertemuan ini apa, kemudian mengidentifikasi permasalahan tadi juga Pak Aziz juga menyampaikan permasalahan yang dihadapi seperti apa. Kemudian menyanyikan juga rencana aksi untuk menyelesaikan permasalahannya.
kemudian juga komitmennya sampai dengan siapa orang yang akan membantu pelaksanaan rencana tersebut. Jadi kalau menurut saya Alur Tirta sudah terpenuhi ya, jadi alur itu sudah terlaksana dengan baik. Kemudian si coach Bulan sendiri juga tidak memberikan penilaian ya, dan asumsi, juga fokus dengan apa yang ingin Bu Bulan kembangkan, yaitu untuk mengemukakan pertanyaan-pertanyaan bobot sehingga si coaching atau Pak Ayus bisa menggali ide-ide baru sehingga bisa menyelesaikan atau menemukan, karena tidak menemukan solusi permasalahannya. Ya, itu tadi yang saya tangkap. Kemudian setelah kompetensi tadi ya, memunculkan pertanyaan yang berbobot, kompetensi apa lagi yang ingin Bulan kembangkan setelah ini? Saya pengen jadi pendengar yang lebih baik gitu ya, jadi pendengar baik dan aktif gitu, walaupun tadi saya sudah berupaya, tetapi untuk menjadi pendengar yang aktif itu berarti saya merekam ya, benar-benar merekam apa yang disampaikan, jangan sampai ada yang miss, apa yang disampaikan itu tidak ada yang miss atau yang terlewat, informasi-informasi pentingnya itu tidak terlewat. Itu mungkin yang perlu saya kembangkan, sehingga kalau saya menjadi pendengar yang baik, saya berharap nanti saya akan bisa menstimulus coach saya untuk saya bertanya, membuat pertanyaan yang berbobot, yang baik, yang meleading dia untuk menemukan solusi dari masalahnya tersebut. Seperti itu. Oke, alhamdulillah ya Bulan, dengan demikian nanti kompetensi coach itu bisa semuanya seiring sejalan berkembang secara maksimal ya. Jadi tidak hanya satu kompetensi saja, tapi ketiga kompetensi itu dapat dikembangkan dengan baik. Ya, Terima kasih seperti itu Bulan Bu. sudah melaksanakan coaching dengan baik. Mudah-mudahan kita semua juga bisa mengembangkan ini, menerapkan di lapangan, dan nanti pada akhirnya akan berpihak akan berdampak juga pada anak didik kita, pada murid-murid kita, dan pembelajaran tentu akan lebih berpihak pada mereka. Terima kasih Bulan, sampai jumpa ya. Terima kasih. Ya.